dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Sebentar lagi Pak Wali akan nyampe di tempat ini. Terima kasih. Datang Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Robinsa dengan rombongannya dan pesertanya. Bapak ini, terima kasih. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai acara di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Robinsa beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua FKUI Provinsi Banten, Bapak Haji Romli. Yang saya hormati Ketua Kemenak Cilegon, Bapak Haji Amin. Yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ismail, Ketua FKUI Kota Cilegon. Yang saya hormati dari Kesbangpol, alhamdulillah hadir pada saat ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Mari kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita semuanya, khususnya kesempatan hidup sehat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam rangka ibadah kepada Allah. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa melimpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan pada kita semuanya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini dan selesai nanti, dan perkenalkan Pak Wali, saya Arif Purnomo, mantan wali kota Muhammadiyah Kota Cilegon 2 periode.
mantan ketua RT, dulu Pak Wali Sepuh 2 periode juga. Nah, alhamdulillah ketemu di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama pembukaan, mari khususnya untuk umat Islam kita buka dengan sama-sama baca basmalah dan yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Cilegon, keputusan Wali Kota Cilegon nomor 00.4.3.2 Kap.51 Kasbangpol /2025 tentang pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon periode tahun 2025-2030. Wali Kota Cilegon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan ke-1, membentuk Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Cilegon periode tahun 2025 sampai 2030 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran surat keputusan wali kota ini. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon. Keempat, keputusan wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilegon pada tanggal 26 Maret 2025
Wali Kota Cilegon Bapak Haji Robinsar. Tembusan 1-4. Lampiran Keputusan Wali Kota Cilegon nomor 00.51 tentang pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon periode tahun 2025 sampai 2030. Susunan keanggotaan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon periode tahun 2025 sampai 2030. 1. Dewan Penasehat. Ketua Wakil Wali Kota Cilegon. Wakil Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cilegon. Anggota 1. Kapolres Cilegon. 2. Dandim 0623 Kota Cilegon. 3. Kejari Kota Cilegon. 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Satda Kota Cilegon. 5. Kepala Bagian Hukum Satda Kota Cilegon. Pengurus. Untuk pengurus yang saya sebutkan supaya langsung ke depan. 2 Rumawi pengurus. Ketua Dr. Andes Haji Abdul Karim Ismail MA MPhD PhD dari unsur DDI. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Injan Falah unsur Al-Khairiyah. Sekretaris Haji Mas Ali SIP unsur MUI. Bendahara Jubaida Sos ME unsur wanita. Anggota 1. Dr. Andes Hikmatullah Jamud MSI unsur perguruan tinggi. 2. Haji Ari Purnoma unsur Muhammadiyah. 3. Kiai Haji Mundir Nadir MPD unsur Al-Jaratan Nakiyah. 4. Haji Abdullah Syarif SE unsur tokoh masyarakat. 5. Haji Hibdullah unsur Nahdlatul Ulama. 6. Dr. Andes Haji Nikmat Junaidi unsur Pondok Pesantren. 7. Kiai Haji Jajuli unsur MUI. 8. Dr. Andes Haji Ubaidillah Aliuddin unsur tokoh masyarakat. 9. Sarmulia Purba unsur Katolik. Rudi Raharja unsur Buddha. 11. Onggin unsur Konghucu. 12. Ketut Sidarta unsur Hindu. Kami ulangi, Ketut Sidarta unsur Hindu. 13. Dr. Andes Jabiter Tinambunan unsur Kristen. Wali Kota Cilegon cap dan ditandatangani Haji Robinsar. Selanjutnya pengukuhan pengurus FKUB Kota Cilegon masa bakti 2025 hingga 2030. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bismillahirrahmanirrahim.
dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Rabu tanggal 20 bulan Agustus tahun 2025, saya selaku Wali Kota Cilegon dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa bersama kita. Selamat disusul dengan yang lain. Di atas itu lagi Pak Kiai sebelah sama tadi apa di internet apa ya kurban ya di depan hitung 5, 1, 2, 3 Cilegon juara Pak. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya sambutan dari Ketua FKUI Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ismail, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Yang terhormat Bapak Ali Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Ketua KUP Provinsi Banten, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, dan Ibu Kasat Kesbangpol Kota Cirebon, rekan-rekan pengurus FKUP masa bakti 2025.
Bapak Ibu peserta sosialisasi dialog lintas agama. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pagi ini atas permintaan teman-teman OSD Kabupaten Penuhi untuk kita sama-sama melakukan atau mengukuhkan kepengurusan Kabupaten Cirebon. Karena Pak Wali katanya kurang kalau tidak dikukuhkan sehingga secara mendadak saya bilang sekaligus dengan sosialisasi dan dialog lintas agama FKUB Kota Cilegon dalam anggaran 2025 ini berkabar anggaran 25 ini berkabar kita awali dengan dialog. Saya mengharapkan di dalam kepengurusan masa bakti 2025-30 ini tambah solid gitu, seperti yang sudah ada, dan untuk 2025-30 ini nggak ada yang ngeyel lagi seperti bicaranya. Ini Pak Wali tadi bicaranya sudah menyatakan iya katanya. Sudah siap. Nah, sudah kalau pasti bicaranya sudah siap ya, insya Allah. Dan insya Allah kita dengan kesolidan kita akan pelihara kerukunan umat beragama di Kota Cirebon ini demi langsungnya pembangunan Kota Cirebon. Ini harapan kita. Kalau kita sudah rukun, pembangunan akan mudah berlanjut. Oleh karena itu, harapan solid itu yang kerjasama, dan kalau ada apa-apapun di dalam rapat konsolidasi atau rapat rutin, utarakan semua, jangan sampai pas di luar rapat ada pembahasan. Itu harapan. Harus lebih solid, lebih baik di tahun ini. Ini harapan saya. Yang kedua, kami mohon kepada Pak Wali untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka dialog dan sosialisasi PPM nomor 9, nomor 8 tahun 2026. Lidah tubuh kemas. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini Pak Wali kita dari tahun 2009 semenjak saya diangkat dulu diminta untuk memimpinnya KUB ini sampai saat ini baru ini angkatan ke 14 kalau tidak salah. Dari jumlah penduduk Kota Cilegon hampir 400.000 yang baru kita berikan sosialisasi ini hanya di titik 3.000 masih jauh kita. Untungnya ini kita ambil pertama dulu mulai dari RT, RW, camat, lurah, camat sudah, tapi karena pergantian, nah, ini mesti geser lagi ini tokoh masyarakat, toga, tomo, Thomas. Nah, alhamdulillah tinggal kita mengarah ke mahasiswa, pemuda, cendekiawan, dan ini yang tinggal. Oleh karena itu
semoga di tahun berikutnya saya tidak capek lagi ini Bu kapan untuk menyengketkan ini apa namanya anggaran hibahnya ini. Kalau bisa Pak Wali minta di sekaligus kan gitu, jangan dibikin 2 kali repot maksudnya. Nih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan dari Bapak Wali Kota sekaligus membuka acara dialog sosialisasi PBM angkatan ke-15. Dipersilakan. Bapak ada yang titip pesan, Pak. Tolong jangan naikkan PBB dulu. Terima kasih. Insya Allah Pak masih RT nggak Pak sekarang? Udah RT ya? PBB nggak naik Pak, malah rencana mau saya kasih bonus juga. Ini telat bayar dibeli pada bayar karena ada bonus sih gitu. Dihilangkan daya nanti. Lagi dikaji Pak Insya Allah, tapi Insya Allah nggak ada kenaikan ya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas agama di Kota Cilegon. Yang saya hormati juga Ketua FKUB Provinsi Banten, Bapak Dr. M. Romli SH M. Tum. Juga yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon, Bapak Haji Amin Hidayat MAG. Yang saya hormati Ketua FKUB Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Abdul Karim Ismail, MA, MPD, PhD. Juga yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kota Cilegon, Ibu Sri. Yang saya hormati para pengurus dan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebut persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat diri saya. Dan juga yang saya hormati Kabag Kesra Kota Cilegon dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama, tentunya sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul dalam acara pelantikan sekaligus sosialisasi dialog dan sosialisasi PBM nomor 9 ayat 8 dan 8 tahun 2006. Salawat maha salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam bersambung dengan istri beliau, sahabat beliau, tentunya untuk kita satu mata yang bersama. Bapak Ibu hadirin, para pengurus FKUB Kota Cilegon dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kemarin kita baru saja sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Raya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan semarak, berjalan dengan sukacita, karena memang di situ kita betul-betul menghargai jasa para pahlawan kita yang telah berjuang melawan penjajahan. Alhamdulillah hari ini sampai detik ini kita bisa merasakan kemerdekaan. Tentunya para pendiri bangsa pun melihat kondisi bangsa Indonesia itu memang tidak terdiri satu golongan saja, tapi memang bangsa Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku yang memang harus disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya terbentuklah NKRI dengan judulnya atau mungkin dengan tagline-nya yang sering sama-sama ketahui dalam lambang negara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa pendiri bangsa sadar hal itu, perbedaan itu tidak harus selalu yang sesuatu yang bisa ditabrak-tabrakan, tapi insya Allah dengan perbedaan, dengan persatuan, insya Allah ke depan Indonesia dan Cilegon makin maju untuk kita semua. Amin.
Tentunya kalau kita bicara heterogen ataupun kebinekaan, di Cilegon pun sama. Karena di Cilegon hari ini kita ketahui bersama bahwa Cilegon menjadi kota industri, di mana orang dari berbagai daerah hadir datang ke Cilegon dalam rangka mencari rezeki, mencari penghidupan, dan alhamdulillah warga Cilegon sampai detik ini pun sangat terbuka akan semua hal tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan bahwa kami pun warga lokal di sini tidak ada perihal pengkotak-kotakan atau mungkin bicara tentang minoritas yang lain, tidak, karena kami sadar itu kita memang sudah menjadi kota yang terbuka, kita kota industri, kita kota yang heterogen. Tentunya itu memang harus sama-sama kita pahami, harus sama-sama kita ketahui bersama dan sama-sama kita jaga. Dan kami berharap dengan hadirnya FKUB adalah bisa menjadi wadah, ya, bisa menjadi wadah, bisa menjadi tempat agar semua perbedaan baik ras, suku, agama, dan budaya melalui FKUB semuanya bisa terfasilitasi, bisa terwadahi demi kondusivitas dan juga keguyuban masyarakat Kota Cilegon. Insya Allah kami yakini dengan kepengurusan FKUB yang baru saja dilantik, izin Pak Kiai, ulengende nitip kerukunan beragama di Kota Cilegon, dari Pak Kiai sering rancang-rancang sedanten, sering prakasupon sedanten, bangkit menjembatani agar Kota Cilegon bisa menjadi kota yang damai dan tentram untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon. Amin. Dan juga yang kedua, kami atas nama pemerintah dan pribadi pun mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan yang baru saja kita lantik, kita kukuhkan pada pagi hari ini. Tadi tentunya amanat kami, pesan kami atas nama pemerintah, semoga FKUB bisa menjadi wadah, FKUB bisa menjadi tempat untuk seluruh masyarakatnya, baik dari agama, ras, suku, agama manapun, untuk bisa menjadi penyambung, bisa menjadi sarana dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi untuk masyarakat semuanya. Dan kami pun sadar Bapak Ibu, mungkin sama-sama kita ketahui hari ini masih banyak persoalan, masih banyak mungkin sesuatu yang belum sama-sama kita tuntaskan. Saya atas nama pribadi, atas nama Wali Kota Cilegon, mohon maaf apabila belum bisa memberikan maksimal, belum bisa memberikan sesuatu yang mungkin menjadi apa yang menjadi harapan Bapak Ibu hari ini. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu jangan ragukan kami pemerintah sebagai wadah tadi, ya, kita ingin menjembatani semuanya. Kita ingin semuanya bisa hidup nyaman, aman, dan tentram, ya. Tapi kami butuh proses, kami butuh waktu. Insya Allah semoga dengan niat baik dalam rangka merangkul semuanya, dalam rangka memberikan kondusivitas, dalam rangka memberikan kebersamaan, kesetaraan, semoga apa yang sama-sama kita harapkan ke depan bisa Allah berikan jalan, akhirnya semua kita bisa rukun, semua beragama Kota Cilegon ini. Amin. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya tadi saya sudah dibuka awal bahwa Cilegon kota industri, kota yang terbuka. Tentu membangun Cilegonnya tidak bisa sendiri. Kami pemerintah pun tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh support, dukungan semua pihak. Para alim ulama, para tokoh, para kesepuhan semua. Kami butuh support Bapak Ibu semua. Jadi insya Allah kami pemerintahan Cilegon hari ini sangat terbuka atas segala bentuk kritik dan saran. Dan kami pun berharap adanya kolaborasi yang kuat, betul tadi, ya, antara pemerintah dan segala masyarakatnya untuk membangun Kota Cilegon. Insya Allah pada prinsipnya kami butuh support dan dukungan dari semua stakeholder. Kami berharap FKUB pun sama, ada di belakang pemerintah Kota Cilegon untuk mengawal pembangunan agar bisa mensejahterakan dan memajukan Kota Cilegon yang sama-sama kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua. Demikian bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat, sukses kepada Bapak Ibu semua. Semoga FKUB bisa menjadi wadah, sarana untuk seluruh umat beragama di Kota Cilegon untuk bisa menyampaikan aspirasinya, untuk bisa agar dalam rangka tadi kesetaraan untuk hadir di Kota Cilegon hari ini. Demikian, sebelum saya tutup, saya akan membuka dialog pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara dialog dan sosialisasi peraturan bersama Menteri Nomor 98 Tahun 2006 pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus 2025 resmi dibuka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu perkembangannya.
tahu bersama lah dengan rumah ibadah Cilegon kan memang sesuatu yang tapi prinsipnya kita harus mengkomunikasikan kita harus menyadari bahwa kita intinya komunikasi mungkin lebih utama, komunikasi semuanya agar tidak ada miss memang ada sesuatu yang terbuka dibuka selebar-lebarnya supaya tidak ada yang sesuatu yang tertutupi akhirnya menjadi persepsi yang negatif gitu kan. Makanya memang intinya semua komunikasi lah, mari komunikasikan ya FKUB menjadi wadah tadi semua, FKUB menjadi wadah itu agar menyaring gitu semuanya ketika mari kami tidak clear semua kondisi. Tapi sejauh ini kondusif ya Pak? Alhamdulillah sih. Sebenarnya kalau Cilegon sih kalau bicara hak untuk beribadah saya rasa enggak yang mungkin mohon maaf gitu ya, enggak yang seperti di kota lain akan enggak. Kita lebih sebenarnya kalau untuk itu udah sama-sama sadar lah. Yang mungkin tadi satu poin tadi memang yang sama-sama kita dapat tenang. Itu menjadi PR bersama. Ini kan sering dikaitkan dengan sejarah berdirinya industri Cilegon yang kata berbagai informasi. Dengan berdirinya industri Cilegon ini maka tempat beribadah juga dibatasi. Nanti sejarahnya sudah ambil dulu, takutnya saya salah baca sejarah juga gitu. Nanti saya dalamnya sejarahnya sebenarnya. Ya. Harus dijaga, harus sama-sama kita jaga semuanya. Tapi kita tanggung jawab kita bersama, bukan hanya dari FKUB, bukan hanya pemerintah, tapi semua masyarakat harus sama saling bisa. Yuk lanjut, tambah deh tadi. Pesan-pesan Ya, semoga rukun dari FKUB makin baik untuk ke depan. Ya. Ini Pak, gabungan wartawan Indonesia. Ada GWI, ada gabungan wartawan Indonesia, GWI. Ini guru saya ini. Oh iya. Hai. Siapa ini? Purba. Cakep bisa. Itu cocok. Yang diwacanakan adalah memahami peraturan bersama Bukit Sejahtera samping sini kampus. Oh, organisasi kemudian kemudian kan? Iya. Apa kapan? Ini kan akan bukan PDI. Oh saya utusan permasalahan rumah ibadah. tinggal di mana? Uber. Oh, masya Allah. Alhamdulillah sama almarhum Di dalam sambutan Menteri Agama di dalam di PBN muncul Ini wakilin apa? lama. rumah ibadah itu Artinya ada belum Lagi kemarin yang bersilaturahmi kembali kepada umat. Iya. Kembali biar makin banyak Yang tergabung di sini apa agama apa? Di seluruh agama yang ada di Indonesia. Ya. Dari Medan. Iya. Bangga apa? Karena Tempat saya Slegan. Dari Siantar. Harapannya yang negara Budaya Jawa juga. ini oleh seluruh tokoh-tokoh seluruh agama yang ada di Cilegon.
enam agama yang ada, ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Demokrasi banget berarti ya. agama yang diperbolehkan atau yang dia dapat diakui oleh negara Indonesia. Jabatnya Pak? Tapi wajahnya nggak ada wajahnya. Maksudnya kita adalah untuk menguruskan Berarti Bapak punya jamaah ya? mengharapkan FKUP itu bisa merangkul Di mana ini? Lama.